Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Said Arkan Rehan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang database API, yang mana kali ini kita akan menggunakan sebuah website tambahan yang bernama Superbase. Nah, di sini saya akan membuat 4 buah menu baru yang telah menerapkan database API. Nah, menu pertama yang telah saya buat yaitu adalah galeri. Nah, berikut adalah kode yang saya perlukan untuk membuat galeri beserta dengan database API. Pertama-tama saya membuat terlebih dahulu tabelnya. Tabel-tabel yang saya butuhkan yaitu ada di sini. Nah, saya telah membuat 4 buah tabel, yaitu ada karir, galeri, tim, dan juga testimoni. Nah, berikut yang pertama adalah galeri. Di sini saya membuat atributnya yaitu ID, lalu create ad, judul, dan juga medianya. Nah, dapat dilihat di sini kodenya. Sebelum membuat galeri JSX, langkah pertama harus membuat dulu sebuah API-nya, yang mana memerlukan URL yang diambil dari kode kita. Bisa dilihat di Superbase, lalu ke project setting, dan masuk ke bagian API key. Maaf, di data API. Di sini kita dapat lihat URL-nya, tinggal kita copy. Ini yang di sini. Di copy lalu diletakkan di API URL. Ditambahkan di belakangnya slash res, slash v1, dan slash nama tabelnya. Lalu tidak lupa kita juga memasangkan API key-nya di sini, yang diambil dari bagian API key yang ini. Kita akan copy, ya, ini kita copy dan pastikan di bagian API key. Nah, selanjutnya untuk fungsi-fungsinya saya hanya menggunakan 2 buah fungsi untuk fetch dan juga create. Di mana fetch ini berguna untuk menampilkan data-datanya. Dan create ini jika kita mau menambahkan data yang nanti akan saya coba melalui Rapid API. Nah, untuk di galeri JSX seperti ini, kita harus mengimport terlebih dahulu bagian API-nya. Lalu tinggal kita definisikan use effect-nya, yang mana akan memanggil fungsi fetch data untuk menampilkan data tadi. Di sini saya juga melengkapinya dengan message jika error. Lalu juga ini merupakan pemanggilan data-datanya. Di sini saya tambahkan juga loading dan juga empty state jika data kosong. Ini bagian loading, ini bagian empty state-nya. Dan ini pemanggilan datanya seperti memanggil gambar, lalu judulnya, dan begitu saja. Selanjutnya ada juga di bagian karir. Nah, ini sama seperti tadi, saya membuat terlebih dahulu karir API-nya. Saya akan tulis URL-nya di sini dengan nama tabelnya careers, serta ada 2 buah fungsi yaitu fetch dan juga create. Nah, untuk kode JSX-nya terlihat di sini. Saya mengimport kembali di bagian API-nya. Lalu juga saya menerapkan di sini error juga di bagian use effect-nya jika gagal memuat datanya. Di sini juga memanggil fungsi fetch. Saya juga menggunakan filter sebenarnya di sini ada 2. Lalu di bawah sini saya menambahkan loading dan juga empty state.
Dan terakhir pemanggilan datanya. Sini saya memanggil judul, lokasi, deskripsi, juga button-buttonnya. Nah, dapat dilihat hasilnya. Oh ya, maaf untuk yang bagian galeri tadi, hasilnya kira-kira seperti ini. Oh, ini sudah di halaman galeri. Kita refresh, maka akan nampak terlihat loadingnya memuat dan akan tampil datanya. Seperti ini. Nah, lalu untuk di bagian karir juga, ini empty state-nya karena belum ada isi. Nah, kita akan coba sekalian implementasi untuk memasukkan datanya. Caranya mudah, kita ambil dulu JSON dari karir, ada di lowongan harusnya. Sebentar nih, tinggal kita copy saja semuanya. Kita masuk ke Rapid. Nah, ini link yang kita yang buat di API tadi, pastikan ke sini. Misal tadi kan careers. Kita ganti saja belakang jadi careers. Lalu untuk bagian headers jangan lupa API key-nya dimasukkan, API key yang dari Supabase tadi, dan juga definisikan content type-nya yaitu application JSON. Selanjutnya di body tinggal kita letakkan saja JSON-nya dan ketik send. Jika error, kita dapat cek kembali untuk atributnya mungkin masih salah. Kita sesuaikan dengan yang ada di Supabase. Ternyata di sini saya membuat atributnya sedang loading, ada judul, lokasi, deskripsi. Ini kita ganti terlebih dahulu jadi judul. Kita ganti semuanya, semua judul menjadi semua title, yang title menjadi judul. Karena jika tidak maka error seperti tadi. Lalu location menjadi lokasi. Ini kita copy saja. Kita pastikan ke semuanya. Terakhir deskripsi. Sama, kita copy. Kita pastikan ke sini. Nah, jika seluruh atributnya sudah sama, saatnya kita tinggal send. Dan harusnya akan muncul 201 create, yang artinya data kita telah masuk. Bisa dicek di Supabase, 4 data itu sudah masuk ke sini. Dan jika kita mengeceknya ke website, ini kita refresh, maka ya data-data dari lowongan tadi atau karir sudah tampil dengan filter kategorinya juga. Baik, lanjut ke table berikutnya, yaitu saya membuat di bagian Teams. Ini bagian API Teams, sama seperti tadi, memasukkan URL dengan memanggil tabelnya, lalu API key, dan juga dua buah fungsi yaitu fetch dan juga create. Langsung saja di kode JSX-nya, saya juga memakai ini use effect tadi. Di sini terdapat message error juga jika gagal memuat data. Lalu juga memanggil fungsi fetch data. Selanjutnya di bawah saya menggunakan banner ini untuk tampilan. Tidak lupa di bagian ini saya menggunakan loading, yaitu memuat data tim, dan jika empty state, jika data kosong atau tidak ditemukan. Di bagian bawah ini barulah bagian yang menampilkan isinya. Nah, dapat dilihat hasilnya kira-kira seperti ini. Our team. Nah, terlihat jika dia memuat, bisa dilihat juga dengan cara inspect jika mau lebih detail dan jelas. Lalu ke bagian network, ubah jangan menjadi 3G maksudnya. Maka akan terlihat lebih jelas jika sedang memuat data atau sedang loading. Tunggu lihat hasilnya. Ini jadi lumayan lama
Nah, maka terlihat sedang memuat datanya. Oke, lanjut ke menu terakhir yaitu testimoni. Di sini sama di bagian API-nya, didefinisikan linknya, URL-nya dengan nama table testimonies, juga API key-nya. Serta terdapat dua fungsi juga di sini, yaitu ada fetch dan juga create. Untuk kodenya dapat dilihat di sini saya menggunakan tadi juga ada empty state di sini serta error juga jika gagal mengambil. Di sini jika empty state-nya, jika data tersedia atau tidak. Lalu jika di scroll ke bawah akan terlihat di sini bagian loading dan error. Ini untuk memuatnya, lalu juga error message dan juga success message. Lalu ini untuk menampilkan pesannya serta pagination. Contohnya dapat dilihat langsung di sini. Jika di bagian testimoni sini saya menampilkan secara jelas untuk bagian message-nya sebagai contoh saja, tapi seharusnya tidak perlu. Nah, ini jadi data-data yang sudah tampil yang berada di dalam Supabase tadi, itu testimonies. Mungkin sekian video yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.